Ini mudah sekali mengiktiraf kepada ahli bait. Ya di sekolahan, di madrasah bisa keluar kata-kata iktiraf terhadap ahli bait. Di kampung, di rumah, dengan istri, dengan apa, dengan tamu bisa keluar iktiraf. Jadi memang ahli bait ini adalah sasaran iktiraf. Karena apa? Karena datuknya juga dimaksud dihiri oleh orang. Walidza anzalallahu min syarri hasidin idza hasad. Wa Rasulullah SAW masyhur pernah kena perang maya. Wa kadzalik Allah dah. Li'annahu min asbati Rasulillah. Idza kana jadduh masyhur, maka turunannya sudah ada tetes itu juga. Kalau maksud batunya cucu-cucunya maksud coba. Qala al-Adani radhiyallahu anhu sahibul laban. Wa mithluna ya hasidina yuhsad dzul narmihi bi'asahumna ashumina jam'u sahmi narmih bi'ashumna wala yarana. Awas, panah kami yang berantai akan datang terbang kepada dia sedang lengah. As-sabiyat tidak bisa orang itu melepaskan diri dari panahnya, tetap tepat sasaran. Beliau menasihati supaya jangan kawalat. Husnudzon itu husnul khotimah. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari datang baikum kepada salah satu cucunya mengatakan bahwasanya al-idrus itu kuncinya satu aja, yaitu husnudzon. Kalau sudah al-idrus ini punya husnudzon billah, husnudzon bibalillah, sudah loh kullu syai', loh kullu syai', kuncinya miftah. Atadrun lima sumya bil aidarus. Galu wallahu a'lam. Gala ya'ni al-Habib Abdul Rahman Sagab Jadul Aidarus. Gala radhiyallahu anhu li'annahu ra'isu jami'il awliya. Hada makna al-aidarus. Waqila al-aidrus biddah. Mau biddah. Wa qul ya al-aidarus adrik la'anna sirra fil kirik wa sahfahlan madan wa thar karama ya Umar Mukhbar. At-taubah awal qadamin minal murid. Taubat dari dosa itu adalah awal meletakkan kaki pertama berjalannya seseorang murid. Kalau dia berjalan tidak ada halangan sampai ke tujuan. Tapi kalau tidak berjalan karena kakinya terpasung, terikat,
Oh sudah. Kalau melihat bagaimana jalan terjadi itu ini, jadi tidak mengikuti Isra. Kalau Isra tidak diikuti, apalagi Mi'raj. Kalau Mi'raj tidak diikuti, apalagi liqa terhadap Allah Ta'ala, yakni Rabbul Hujud. Nah, Rasulullah SAW di waktu Isra'nya tidak ada iktiraz apapun yang dilihat dan didengarnya. Hanya dia tanya, Jibril itu apa? Enggak ada iktiraz itu apa, cuma tanya. Apa aja yang dilihat, apa aja yang didengarnya. Enggak ada iktiraz ya. Ini Isra. Kalau nggak ada Isra'nya sudah nggak ada, bagaimana Mi'rajnya? Paham? Summa qala Sayyidi Syekh Samnan fi ba'di wasayahu liman amila bi tariqatihi waqtadi bihi, yakni bi syekhika fil aqwal wal af'al litakuna minkum malir rijal. Hendaklah ikan mengikuti kata-kata dan perbuatan syekhmu, supaya, nah ini supaya artinya hasilnya bukan berniat begini, bukan berniat, hasilnya kalau kamu mengikuti kata-kata dan gerak-geriknya syekhmu, litakuna minkum malir rijal, kamu akan menjadi wali yang sempurna. Itu rijal itu istilahnya laki-laki. Nah, kalau ayam itu kan pengaruhnya itu jago, jangan illa. Nah di sini ada illanya. Nah, illa maka nafasan bihi. Ada pekerjaan yang khususiyat guru aja kita tidak boleh mengikuti. Ada perkataan yang khusus guru aja murid tidak boleh mengikuti. Ada. Ini persis sebagaimana sahabat dengan Rasul. Ada yang khususiyat Rasul seperti kawin 9 tidak boleh, hingga 4 aja. Itu pun sudah 3/4 mati, bukan setengah mati lagi. Kalau Rasulullah kawin 9, aku disuruh mengikut Nabi fattabi'uni 9 jiwa. Sebab dalam Quran pula ada memaham surah fankihu ma qabalakum minan nisa'i matana wa thulatha ruba'. Tungkih dia bebinian, kawinnya aja misalnya masna 2 wa thulatha tambah 3. Berapa 2 tambah 3? War-war tambah 4. Wow. Dalam kitab ada lagi disebutkan antis iniswatin wafatul Mustafa. Khuyyirna fahtanna nabiyyal Mustafa. Rasulullah itu wafat meninggal istri Songo. Tahu Songo? 9. Sudah tahu ternyata. Sudah tahu lainnya. Emangnya di sekumpul tak ada sok-sokat. Ada lagi yang disebut kitab namanya Nurul Absar. Ini khusus membicarakan riwayat hidup kulawarga Rasulullah, mulai bini Sidin sampai kepada sahabat, sampai kepada anak cucu buyut intah cicit cuit gamit, anak gamit, cucu gamit, dan sampai kepada yang ada di zaman pengarang kitab itu.
Banyaklah lagi daripada sirah-sirah itu yang disebut tabaqat itu tadi. Nah, ada lagi yang dinamakan tabaqatus sufiyah. Ada lagi yang dinamakan siratul halabiyah. Ada lagi yang dinamakan Hulyatul Auliya, 10 jilid, ada yang 12 jilid. Nah, apabila kitab-kitab tarikh dan sejarah-sejarah ini sudah ada dan sudah dilajarkan dengan guru, sudah ditashih, dibetulkan, nang labih nang kurang, lalu kita baca, kita pelajari satu persatu sebagai mengisi akal kita ini. Karena akal kita ini harus dipenuhi dengan ilmu, supaya si akal kita ini jangan kalah dengan musuhnya. Karena musuhnya akal ini nafsu, syaitan, dunia, dan manusia yang dirasuk syaitan, atau yang disebut syaitan manusia, minal jinnati wanas. Nah, jadi akal kita ini harus mamluk bil ma'arif, harus dipenuhi dengan segala ilmu-ilmu agama. Nah, lalu disebut ilmu-ilmu agama ini mulai dilapik sampai ke liang lahat. Apabila akal kita dipenuhi oleh Allah sesuai dengan takdirnya juga, maka musuhnya akal, nafsu kita dan hantu yang ada di dalam hati kita dan manusia yang seperti iblis dan dunia yang disebut raja penipu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, itu semuanya menjadi rakyat. Nah, artinya dipimpin oleh si akal tadi. Karena si akal tadi sudah banyak mempunyai pasukan, yaitu ilmu. Nah, jadi si ilmu ini adalah askar, tentara yang membantu kepada si akal tadi. Tapi lamun si akal ini kurang tentaranya, lah jelas kalah pertempuran. Nah, terutama masalah ilmu sejarah. Ilmu sejarah. Kita kalau sudah diberi Allah Subhanahu wa taala sejarah, nah itu di situ hati kita cinta lawan orang nang kita kenali itu melewat riwayat sejarah tadi. Hati kita ta'alluq, artinya selalu tergantung kepada orang itu. Apalagi yang disebut manaqib itu adalah semua keistimewaan. Setiap keistimewaan itu menarik kepada hati atau magnetis, yang disebut oleh orang sekarang magnet. Artinya itu
bangsa besi berani untuk menarik cinta. Nah, sedangkan jalan kita ini bagaimana sudah dijelaskan, thariqatuna hadhihi mahabbatun la amalun. Kita dipimpin oleh guru kita adalah jalan man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan jalan almar'u ma'aman ahab, dan jalan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, dan jalan Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik, dan jalan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Semuanya itu jalannya adalah melewat ilmu sejarah. Disinilah keistimewaan yang diberi Tuhan kepada orang ahli sejarah, cinta kepada itu tadi. Jadi setiap wali ada keramat. Maka sahabat Nabi semuanya wali. Keramatnya pertama istiqomah mengerjakan suruhan Allah lahir dan batin, nang ianya melihat lawan Nabi di waktu bangun. Itu keramatnya itu. Adapun keramat yang menyalahi adat, ya kan? Itu terjadi yang banyaknya itu adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Itu yang diriwayatkan pada ketika beliau menjadi khalifah, beliau membaca khutbah di mimbarnya Rasulullah. Nah, sedang membaca khutbah, waktu itu pasukan tentara Islam terkepung oleh pasukan tentara kafir. Sedangkan jarak antara pertempuran dengan Masjid Nabawi, Masjid Madinah jauh benar, dan belum ada alat-alat modern seperti handphone, Samsung atau Nokia atau apa-apa kan ngarannya itu pada tahu, atau Orari belum ada lagi, belum. Nah, atau radio rahasia belum ada lagi, atau apa ngarannya nyek-nyek dia berbunyi di sini lagi. Nah, pajar apa pijar, belum ada. Sayyidina Umar ini berucap, ya Sariyah al-Jabal, hai tentara Islam, bersembunyilah di sebelah gunung. Si tentara itu semua mendengar kata-kata Sayyidina Umar ini, padahal sini bersuara kada nyari, biasa-biasa saja, dan tidak ada memakai mikrofon pengeras suara di Masjid Nabawi itu. Ya, nang ada nang orang kada mau memakai mikrofon, bid'ah aja. Ada bahari tempo